أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. أما بعد، jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Kajian kita kali ini adalah temanya adalah al-gulul. Al-gululu wal akhdhu minal ghanimati ala wajhil khafiyah wa dhanbun yakhfa tahtahu syai' minat tama' wal athrah. Gulul itu yaitu mengambil wahwal akhdhu minal ghanimati ala wajhil khafiyah, mengambil harta ghanimah secara sembunyi-sembunyi. Berkhianat itu mengambil harta ghanimah secara sembunyi-sembunyi. Ghanimah itu apa? Harta rampasan perang, diambilnya oleh orang yang tamak sifatnya. Gulul ini adalah dzambun yakhfa tahtahu syai', dosa yang samar. Dzambun yakhfa, dosa yang samar yang tidak kelihatan oleh orang. Orang menyangka orang itu baik, padahal dia orang-orang yang paling buruk, orang-orang yang paling kotor, paling berdosa. Ya. Karena di belakangnya ada sifat tamak. Tamak itu ya bahasa kita tamak. Wal asrah, bersifat individualisme, mementingkan orang per orang, mementingkan kelompok-kelompoknya saja. Ini banyak orang-orang Islam yang seperti itu, ya. Wa qad tawa'ada Allah tabaraka wa ta'ala al-ghalibi fadhihi yaumil qiyamah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengancam orang yang berkhianat itu. Boleh kita maknai gulul itu khianat, ya. Allah mengancam orang-orang yang bersifat khianat itu bi fadhi yaumil qiyamah, dengan menyingkap pengkhianatannya pada hari kiamat ala ru'usil ashad, di depan seluruh makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala di padang mahsyar nanti. Kata malaikat, ini pengkhianat, ini pengkhianat. Wa dzalika litahmili ma ghallahu fi dzalikal yaum. Oleh karena itu dia akan membawa sesuatu yang dikhianatinya. Apa bentuk pengkhianatannya di dunia itu akan dibawa di padang mahsyar nanti, apa yang dikhianatinya itu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Imran ayat 161. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yawmal qiyamah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim. Wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yawmal qiyamah. Siapa yang berkhianat, ya, jadi yaghlul kita maknai siapa yang berkhianat, ya'ti akan datang bima ghalla yaumal qiyamah, dengan sesuatu yang dikhianatinya, dengan membawa perkara yang dikhianatinya pada hari kiamat. Summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Kemudian diberikan setiap manusia itu maka sahabat apa yang diusahakannya di dunia, wahum la yuzlamun, dan mereka tidak dianiaya sedikit pun. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Jadi secara tegasnya gulul ini adalah pengkhianat. Kalau dia membawa harta umum, dia berkhianat, mengkhianat dia. Yaqulul Qurtubi fi tafsir hadil ayah, ayati bihi hamilan lahu ala zuhri wa ala raqabatihi mu'adzaban bihamdihi wa thaqlihi wa mar'uban bisawti wa muwabbikhan bi izhari khiyanati ala rusil ashad. Imam Qurtubi menjelaskan di dalam tafsir ayat ini adalah
dia datang akan membawa sesuatu yang dikhianati itu di atas punggungnya, di atas pundaknya sebagai merupakan azabnya. Lalu dipojok-pojokkan dia oleh malaikat, dijelek-jelekkan dia dengan menampakkan pengkhianatannya di depan seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Betapa malunya orang berkhianat. Lah bagaimana Tuan Guru kalau yang berkhianat uang negara? Wah, akan besok akan membawa, akan disebut gulul oleh malaikat. Gulul, pengkhianat. Ya. Wa minal gululi gululul hukam wal muwazzafin wal ummal wal wulati minal amwalil ammah. Ya. Termasuk gulul di sini adalah gululul hukam. Gululnya para pejabat, pemangku jabatan, ya, pemimpin. Pengkhianatan itu biasa terjadi. Wal muwazzafin, pengkhianatan para pegawai-pegawai. Wal ummal, pengkhianatan para pekerja-pekerja. Wawulatu minal amwalil ammah, pengkhianatan para mengurus harta milik umum. Harta milik umum itu seperti apa sifatnya? Mengurus masjid. Jadi ketua masjid misalnya. Di mana letak gulungnya? Di sana ketua masjid. Oh, dia diamanahi untuk membawa masjid misalnya. Tiba-tiba ketuanya ini hanya orang-orang dia saja yang bisa duduk di masjid itu. Padahal orang lain banyak yang memiliki kapasitas ilmu untuk menyampaikan dakwahnya. Tapi tidak boleh, di stopnya, diblokirnya. Hanya orang-orang dia saja. Maka ketua masjid tersebut termasuk gulul pengkhianat itu. Besok dia akan disebut oleh malaikat, pengkhianat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Wa qad waddaha rasulu kaifa yahmilul ghalul yaumal qiyamah ma ghalluhu fi akhir min hadis. Ya. Rasulullah menjelaskan bagaimana dia akan membawa pengkhianatannya pada hari kiamat. Ya. Kalau dia menyelewengkan uang negara, akan membawa uang negara tersebut. Kalau dia berkhianat membawa masjid, masjid di hadapannya ini pengkhianat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan itu nanti terjadi pada hari kiamat. Kenapa itu terjadi? Karena itu sikap tamak manusia ini. Wal asrah, individualisme, mementingkan orang-orang dia. Ya, orang-orang kroni-kroninya yang bisa dikendalikan saja, itu yang bisa di situ dekat dia. Kalau orang lain tidak boleh, maka ini termasuk gulul pengkhianat. Rasanya banyak sekali pengkhianat di dunia ini. Ya, na'udzubillah min zalik. Ya. Maka kata Nabi SAW, likulli ghadirin liwa, setiap pengkhianat itu ada tanda-tandanya, ada liwanya. Ya. Aqala sallallahu alaihi wasallam indal ghadir yunsabu lahu liwa yaumil qiyamah. Sesungguhnya pengkhianat itu yunsabu lahu, ditunjukkan baginya liwa, tanda-tandanya. Ada ciri-cirinya orang-orang yang orang pengkhianat itu. Tapi pengkhianat di dunia ini tidak kelihatan. Sifat tamaknya, sifat rakusnya, dan sebagainya. Ya. Padahal itu bagian dari gulul. Gulul itu ada dalam Al-Quran. وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Barang siapa berkhianat akan datang dengan membawa sesuatu yang dikhianatinya pada hari kiamat. Kemudian diberikan setiap jiwa itu apa yang diusahakannya. Wahum la yuzlamun, dan mereka tidak dianiaya sedikit pun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mungkin itu sajalah dulu yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri, wallahul muwaffiq wal hadi ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.